melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Pada hari Senin yang kemarin kita akan belajar tentang riwayat Pertapa Siddhartha Gautama berguru hingga mencapai kebudayaan. Kemarin kita telah belajar tentang Pertapa Gautama berguru kepada Alarakalama. Tujuan Pertapa Siddhartha Gautama adalah untuk mencari obat bagi seluruh rakyatnya, bagi semua makhluk, terhindar dari kelahiran, usia tua, sakit, dan mati. Bagaimana? Apakah salah Alarakalama? Tidak. Alarakalama adalah seorang guru yang baik, seorang guru yang mumpuni, tetapi belum bisa menjawab pertanyaan Pertapa Siddhartha. Apa pertanyaan Pangeran Siddhartha? Yaitu bagaimana cara supaya rakyat di Kapilawastu ini terbebas dari kelahiran, usia tua, sakit, dan mati. Ternyata guru Alarakalama belum mampu. Kemudian tidak puas Pertapa Siddhartha dan mencari guru lagi, yaitu Pertapa Siddhartha berguru kepada Udaka Ramaputa, seorang guru yang tersohor, seorang guru yang mampu dalam latihan meditasi. Pertapa Siddhartha berharap bahwa Udaka Ramaputa mampu untuk menunjukkan jalan bagi pembebasan semua makhluk ini. Kiranya ini yang saya sampaikan. Nanti pembelajaran akan disampaikan oleh Pak Andrian. Catat apa yang dijelaskan oleh Pak Andrian. Kemudian tanyakan yang belum tahu. Kamu bisa bertanya. Tanyanya di blog atau di WA group. Silahkan bertanya. Nanti Pak Lasino akan menjelaskan, Pak Andrian juga akan menjelaskan. Karena pada pembelajaran kali ini secara daring kita belum menggunakan Google Meet atau Zoom, sehingga kita tidak langsung menjawab secara tatap muka, tapi langsung melalui WA group di kelas kita. Bisa diperhatikan anak-anak ya? Ya, nanti kita akan belajar. Setelah kita belajar Alarakalama menjadi guru Pangeran Siddhartha, ganti lagi Pangeran Siddhartha atau Pertapa Siddhartha Gautama mencari guru yang lebih dianggap lebih mumpuni lagi, yaitu Udaka Ramaputa. Perhatikan nanti akan disampaikan oleh Pak Adrian. Sebelum pembelajaran, sekali lagi Pak Lasino memperingatkan, jaga kesehatan. Nah, ini yang paling penting, jaga kesehatan. Ini masih masa krisis pandemi corona. Saya ingatkan sekali lagi, kemanapun pergi harus pakai masker, ditutup. Hindari untuk bepergian ke luar rumah. Seandainya harus pergi, anak-anak harus menjaga jarak dengan orang-orang lain. Jangan bergerombol. Apabila akan masuk ke tempat-tempat publik, baik itu ke ATM, ke mall, ke pasar, atau ke kantor, jangan menyentuh sesuatu sebelum tangannya dikasih hand sanitizer seperti ini. Supaya apa? Tangan kita akan bersih, tangan kita akan steril. Apabila ada virus, nanti virus itu akan mati karena bahan kimia yang ada di dalam hand sanitizer ini. Kalau tidak ada hand sanitizer bagaimana?
cuci tangan pakai sabun. Sudah ya? Kalau sudah sampai rumah bagaimana? Sudah sampai rumah, cepat-cepat ganti baju. Bajunya dicuci atau direndam. Kamu mandi. Setelah itu berada di rumah bisa santai kembali. Kiranya demikian informasi yang Pak Lasino sampaikan tentang COVID-19. Selanjutnya kita akan belajar tentang Pertapa Siddhartha berguru kepada Udakara Mahaputra. Perhatikan dengan baik. Kalau belum tahu, catat dan tanyakan. Nanti kamu akan amati gambar video yang akan diputar oleh Pak Andrian. Penjelasan-penjelasan yang akan disampaikan Pak Andrian. Catat dan bertanya. Karena ada pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Kalau kamu belum tahu tentang ajaran Pertapa Siddhartha berguru kepada Udakara Mahaputra, diem saja, nanti kamu akan sesat sendiri, tidak akan tahu. Ini untuk yang bertanya. Setelah itu, tentu kamu ingin materi yang ada ini, kamu ingin menguasainya. Kumpulkan data. Kumpulkan data mengenai Pertapa Udakara Mahaputra. Di mana mengumpulkan datanya? Cari di blog yang nanti akan diposting. Cari di Google yang kamu bisa mencarinya. Cari di buku materi pelajaran kelas 5 yang telah Pak Lasino edarkan di setiap kelasnya. Itu untuk pembelajaran mengumpulkan data. Setelah itu dinalar. Kamu olah dulu, kamu olah. Kira-kira ini bermanfaat enggak untuk saya? Setelah tahu manfaatnya, kira-kira ini apa yang bisa saya ambil hikmahnya, yang bisa saya tauladani. Kumpulkan itu, bagaimana cara mengolahnya. Kamu nanti akan mendapatkan panduannya. Yang terakhir menalar. Dinalar. Kira-kira kalau zaman Pertapa Siddhartha 2500 tahun sebelum Masehi lebih dibandingkan dengan zaman sekarang, era milenial. Kamu yang hidup di zaman era milenial ini, kira-kira masih relevan nggak dengan kehidupan kamu? Bertapa ini relevan nggak dengan zaman sekarang? Kalaupun iya, bagaimana caranya? Kamu harus bisa menalar secara logis. Setelah bisa menalar secara logis, harus kamu share. Dalam hal ini dikomunikasikan. Bagaimana mengomunikasikan? Di papan pajang ruangan kita ini, di Setia Damasipha ada papan pajang. Lihat, nanti bisa kamu tempel di papan pajang. Kalau tidak, dikumpulkan di portofolio kamu, sehingga semua aktivitas pembelajaran kamu akan terdokumentasikan dengan baik. Kiranya itu yang Pak Lasino sampaikan. Kemudian kami persilahkan kepada Pak Andrian untuk menyampaikan materi tentang Pertapa Siddhartha berguru kepada Udakara Mahaputra. Monggo, silakan.
Sebelum pelajaran kita mulai, sebelum itu terimalah salam dari Bapak, salam seperti Satyoto Namo Buddhaya. Minggu yang lalu kan Bapak sudah menjelaskan tentang betapa Siddhartha berguru dengan Alama. Anak-anak sudah ingat? Apakah masih ingat pembelajaran dari Bapak minggu kemarin? Sudah pahamkah? Kalau sudah paham, Bapak akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu betapa Siddhartha berguru kepada Udaka Brahmaputra. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa Injil ya. Arahang Sama Sambuddha Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwate Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sampai serta Bhavantu Sukita. Baik, Bapak akan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Kalian semua harus diam, perhatikan baik-baik, jangan cek, jangan lihat yang lain, jangan main HP sendiri, nonton terus, jangan lupa nggak makan. Baik, Bapak akan mulai pelajaran. Setelah meninggalkan guru pertamanya, yaitu Alarakalama, betapa Siddhartha kemudian berjalan menuju kota Magadha, lalu menyeberangi sungai Mahi dan sejenak kemudian sampai di sebuah pertapaan lain di tepi sungai itu. Pertapaan itu dipimpin oleh seorang guru agama yang sangat dihormati, yaitu Udaka Ramaputa. Kemudian Petapa Gotama pun ingin belajar dari Udaka Ramaputa. Dan akhirnya permohonan tersebut diterima dengan baik. Dengan kecerdasan dan keuletan Petapa Siddhartha yang tidak membuang-buang waktu untuk mengajari ajaran-ajaran dan mempraktikkan latihan tersebut, sehingga dalam waktu singkat Petapa Siddhartha mampu mengerti dengan jelas ajaran Udaka Ramaputa. Hal ini diakui oleh Udaka dan siswa-siswa lainnya. Setelah itu, Udaka Ramaputa pun akhirnya mengajarkan Petapa Gotama ajaran dari Rama atau mendiang ayahnya yang telah mencapai jana tantaran, bukan pencerapan maupun bukan tanpa pencerapan, sebagai hasil praktik meditasi tersebut. Saat itu Udaka Ramaputa sendiri belum mencapai tahap tersebut dan hasil praktek ajaran mendiang ayahnya tersebut. Ia hanya memiliki pengetahuan teori dari praktik yang diwariskan kepadanya. Dengan keteguhan, ketekunan dan konsentrasi dan perhatian murni, Petapa Gotama mempraktikkan teknik meditasi yang diajarkan oleh gurunya tersebut. Hingga dengan segera ia berhasil mencapai tingkat jana tataran bukan pencerapan maupun bukan tanpa pencerapan. Mendengar hal tersebut, Udaka Ramaputa merasa gembira. Sebagai seorang mulia yang telah bebas dari noda batin iri hati dan sifat egois, Udaka Ramaputa telah menyaksikan sendiri bahwa ada seorang petapa yang sangat cerdas seperti Petapa Siddhartha. Sehingga Udaka berkata bahwa keuntungan besar bagi mereka memiliki sahabat seperti Petapa Siddhartha. Akhirnya Udaka Ramaputa menyerahkan seluruh kelompok
aliran tersebut kepada Petapa Siddhartha dan mengangkatnya sebagai guru bagi kelompoknya. Pencapaian meditasi tingkat yang disebut bukan pencerapan maupun bukan tanpa pencerapan ini pun dilihat dengan jelas oleh Petapa Siddhartha bahwa hal ini masih berada dalam lingkaran penderitaan. Pencapaian ini tidak dapat mengakhiri penderitaan dari usia tua, sakit, dan kematian. Akhirnya beliau pun meninggalkan Udaka Ramaputa karena pencapaiannya hanyalah sebatas di alam duniawi yang belum terbebas dari bahaya kelahiran, usia tua, dan kematian. Nah, apakah Udaka Ramaputa itu tidak pintar? Dia itu pintar, tetapi ajarannya itu bukan menjadi jawaban dari pencarian Petapa Siddhartha. Ajarannya itu belum bisa untuk mengakhiri derita dari kelahiran, sakit, tua, dan mati. Maka Petapa Siddhartha pun pergi dari kelompok Udaka Ramaputa. Jadi anak-anak, tirulah Petapa Siddhartha. Belajar apapun, apa itu pelajarannya, jika itu bermanfaat, pelajari dengan tekun, giat, penuh perhatian, agar dapat menguasai pembelajaran tersebut, serta bisa dimanfaatkan dengan sebaik-sebaiknya, agar pembelajaran atau ilmu yang kalian dapatkan dapat kalian gunakan Pembelajaran dari Bapak dan bermanfaat bagi kalian dan orang sekitar kalian. Bapak ada tugas buat kalian. Linknya di sini ya. Dan Bapak ingatkan juga ini musim corona. Jangan lupa pakai masker kalau keluar-keluar. Kalau mau pegang sesuatu atau gerbang pintu atau benda-benda lain kayak tangga, pakai hand sanitizer. Kalau makan cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Kalau sampai rumah dari luar bajunya ganti yang baru, lalu taruh di tempat cucian. Demikian dari Bapak, akhir kata Sotihotu Namo